kita lihat dari BN mereka melakukan split 3-1 karena satu pemain mereka dikirimkan menuju ke bagian jembatan atau berjudi ke arah perempatan, ke arah jembatan sebelah kanan tentunya untuk mengontrol. Kalau zona bouncing ke bagian bawah, biasanya Bigetron akan rotasi cepat untuk mengamankan checkpointnya. Tapi zonanya ternyata menuju ke arah barat di mana Gatka berada hampir di tengah-tengah dari circle yang pertama. Tapi Rozok masih masuk. Masih masuk. Tapi Masih nampaknya dari MNFT Kak, dia nggak turun ke bagian utara tapi akan coba scrapping di area sekitaran Gatka nampaknya dari tim NFT. Oke, berarti kalau mereka turun di arah sana, ada kemungkinan besar mereka bakal bertemu dengan RRQ. Betul. Bisa ketemuan sama EVOS, Betul. bisa ketemuan sama Face Clan, bisa ketemuan sama gerakan yang dibangun oleh Geek Fam Malaysia. Namun belum ada knockdown yang diamankan oleh seorang AP. Hanya cicilan damage karena beberapa pemain dari Geek Fam. Tapi Geek Fam bertemu dengan tim NFT. Oh no, Vlippy tumbang di bagian atap dan belum ada backup dari pemain NFT yang lainnya. Yes betul, dan bahkan dari seorang Snipe harus segera melakukan healing juga, tapi nampaknya lihat ada bakaran juga dari bagian compoundnya di mana NFT juga mulai nge-backup posisi dari seorang Flip. Dilempar granat baru dilakukan di mana Spavel ternyata pick off juga posisi dari arah bagian luar, angle yang berbeda juga Kak Pasta. Betul, ada close combat juga di bagian dalam dari rumahnya, tapi QB berhasil memenangkan fight tersebut. Ramadan sebelangan menuju ke lobby. NFT hanya menyisakan 2 player mereka. Drone last man standing akan menghadapi 3 pemain dari Geek Fam Malaysia. Kali di QB langsung tabrak menuju ke Drone, Sandwich, bahkan 3 sisi menuju ke Drone dan NFT dipulangkan menuju ke lobby. Not a good news untuk NFT tentunya karena mereka benar-benar membutuhkan poin untuk menuju ke babak grand final. Yes betul, dan tentunya juga masih ada pair lagi dari tim-tim lain, dimana dari tim EVOS, Bigetron juga mereka bisa mendapatkan place baik mungkin juga, dimana EVOS dia kalau misalkan ingin mendapatkan spot ke liganya ataupun ke grand finalnya untuk mereka misalkan mendapatkan poin PMGC juga, mereka harus bisa step up lagi gameplay mereka Kak. Ya ini yang harus dilakukan sama EVOS. Mereka tapi nggak heran sih dan nggak usah dikhawatirkan karena EVOS juga termasuk tim yang biasanya ngebut banget untuk di game-game terakhir, untuk di match-match terakhir dan memperbaiki placement mereka. Tapi kali ini yang harus diperhatikan adalah lawan mereka, Face Clan. Kalau kata Sanskuy, dari Face Clan ini punya bocil ajaib yang harus benar-benar diperhatikan permainannya. Tapi sebentar, sebelum membahas Face Clan kali ini, Exis akan berhadapan dengan Eagle Esport di mana pemain dari Eagle Esport sudah mulai melakukan setup smoke. 2 smoke terpop out membuat mereka bisa mundur ke arah belakang, tapi lihat yang dilakukan sama Voke masih mencari angle shoot untuk mendapatkan 1 pemain dari Eagle Esport. Tapi Eagle sepertinya lebih memilih untuk mundur. Mereka mendapatkan sebuah keputusan atau melakukan sebuah keputusan yang begitu bijak, walaupun ada tembakan dari belakang, mereka bakal menghindari fight ini karena mereka tahu mereka butuh memperbaiki poin placement mereka. Yes betul, dan juga sedari awal di area Bukit Kentang ini udah konsen juga oleh tim Axis, dan sementara itu dari tim Axis, Varis juga berusaha untuk split posisi untuk bisa mengumpulkan informasi lebih jauh lagi di Vampire. Juga udah mulai touchdown, udah mulai juga menguasai ke bagian ujung. Kalau kata Sanskuy, Ravenclaw itu siapa? Bang Kumis. Emang Sanskuy ini pengamat sejati ya. Gak cowok, gak cewek, diamatin, tapi EVOS pemain mereka tertangkap karena ada rotasi cepat yang dibangun oleh Face Clan. Kali ini Lizard menjadi santapan untuk Face Clan. Red Face pun turun dari mobilnya menembak menuju ke arah pemain dari Face Clan. Lemparan granat kali ini menuju ke arah Vintores, apakah bakal connect Red Face? Balas dendamnya apakah bisa berhasil meletup? Dan hanya splash damage masih belum cukup untuk mendapatkan semua knockdownnya ke arah Vintores. Yes betul, tapi lihat ada granat lagi dilontarkan dari arah seorang Red Face berusaha untuk mendapatkan knockdownnya karena tim Face Clan, tapi splash damage-nya masih belum bisa menumbangkan player dari Face Clan. Trading nampaknya masih belum bisa terjadi antara kedua tim. Yes, dan Exis rotasi cepat. Mereka mengamankan bagian rumah 12. Kali ini tidak ada lawan yang terlalu banyak. Hanya ada Logan, 1 pemain dari Infinity yang terjebak dan harus menghadapi 4 pemain dari tim Exis di sekitar rumah 12. Yes betul, dan lihat bahkan ada setup UT juga yang akan coba dilontarkan oleh seorang Logan ke arah bagian luar. Sementara itu dari arah seorang Mika masih berusaha untuk ngepick tipis ke arah bagian Infinity. Tapi lihat Logan bermain dari bagian luar, cukup open juga tapi masih cukup sabar juga dengan cukup tenangnya. Bahkan pick tipis akan juga diamankan oleh seorang Kacang Susu, tapi Kacang Susu masih belum bisa mendapatkan knockdownnya ke arah seorang Mela. Betul, ini Logan benar-benar bisa memainkan timingnya. Bahkan kali ini Voke berhasil mendapatkan 1, belum ada trade token terjadi. Follow up sudah mulai datang dari The Infinity, tapi Logan masih bermain di bagian sebelah lower ground. Malah Mela yang tertangkap dan dipulangkan menuju ke lobby. Poin pertama untuk Kacang Susu, poin pertama untuk Exis. Dan Infinity kehilangan 1 anggota mereka, tapi mereka masih ngotot untuk mendapatkan counternya ke arah pemain-pemain dari tim Exis. Yes, Nuzi berusaha untuk nge-flank ke arah bagian kiri, sementara itu Kacang Susu akan menjaga angle-nya ke arah seorang Nuzi, dan Mika merangkap minta pertolongan tapi tidak bisa karena Logan langsung aja memfinishing ke arah 1 player dari arah tim Exis. Gila, ini disergap habis-habisan. 2 kontrol lower ground, 1 kontrol high ground dilakukan oleh The Infinity. Memaksa Exis berdiam diri di arah rumahnya. Ada lemparan granat kali ini menuju ke arah Nuzi, tapi drone-nya
Drone-nya ke arah mana tadi, wey? Dan akhirnya kita berpindah kembali menuju ke arah Tani yang masih berada di bagian dalam dari rumahnya. Setup demi setup sudah mulai diberikan dan sedikit menurun tempo fight antara Infinity dan juga Axis. Yes, betul banget. Dan lihat dari arah tim Axis akan coba saling membackup satu sama lain berusaha untuk mendapatkan vision yang lebih luas. Kita lihat dari arah seorang Gatani akan coba ngeflank ke arah yang lebih jauh lagi dan nampaknya dari arah Axis juga akan mengambil keputusan yang sama saat ini. Betul, kayaknya mereka sadar deh kalau mereka fight di sini agak sedikit wasting time. Walaupun udah masuk ke dalam zona yang ketiga, tapi bentar lagi kita bakal melihat update untuk zona yang keempat. Kalau misalkan rumah 12 ditinggalkan ini bakal kerepotan sekali. Tapi ternyata bagian kecil dari rumah 12 masih masuk untuk masuk ke dalam circle yang keempat. Di arah lain Vampire sedang bertemu dengan BN di mana wow! Granat dari K pun berhasil mendapatkan satu orang. Swap pun tumbang dan Ravenclaw siap memberikan backup. Smoke setup sudah mulai dilemparkan. Kali ini 2 smoke terpop out, 3 smoke sudah mulai terpop out. Bahkan kali ini Fluket benar-benar memberikan backup yang bagus dari balik sebuah jeep akan diselamatkan. UAS yang akan menjadi cover atau tameng bagi tim Vampire. Yes, betul. Tapi lihat dari arah Noas udah mulai touchdown juga akan coba mendapatkan lagi angle-nya ke arah tim Vampire. Di mana Stone akan menjadi target selanjutnya oleh tim BN United. Bahkan dari bagian luar arena, Oh No Evils akan menjadi target tampaknya dari arah tim The Xavier. Betul sekali, EVOS ternyata sedang dalam posisi yang tidak bagus. Tapi BN dan juga Vampire fight mereka semakin pecah. Red Talk sudah mulai terjadi. Swipe kali ini bergerak menuju ke arah sebelah kanan karena Noah sudah mulai bergerak maju menuju ke arah seorang Stun. Di mana Stun sudah mulai ter-knockdown. Close combat kali ini dan Swap mendapatkan korban berikutnya. BN, last man standing mereka kali ini berada di balik sebuah smoke menjadi ninja untuk melakukan revive. Whitecat apakah bisa mengcounter kondisi ini karena dia hanya tersisa seorang diri. Bahkan K pun sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Masih cukup tenang di bagian dalam dari smoke dan through the smoke. Dan kali ini front sheet mendapatkan satu pemain. Tapi backup yang diberikan Vampire, dua sisi kanan kiri, membuat pemain-pemain BN tidak bisa mempunyai ruang gerak yang terlalu banyak. BN pun dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul. Dan nampaknya dari arah tim Onyx juga akan mengamati pergerakan dari arah tim Genesis Dogma. Di mana dari arah seorang Nichil juga akan segera nge-follow pergerakan dari arah seorang Satar. Dan bahkan lihat ada EVOS juga mulai terpantau juga di arah bagian mapnya. Ya, tapi EVOS hanya menyisakan 2 player mereka dan Satar lengah sepertinya. Tembakan dari belakang Onyx berhasil mendapatkan satu pemain dari GD. Kehilangan satu tapi GD masih ada 3 player aktif. Ini membuat Nichil mulai aware dengan apa yang terjadi di balik bukit sekitar mereka. Yes, betul. Tapi dari arah bagian luar lainnya ada Xavier. Frankie berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya bahkan dari Westclan. Korpai juga mendapatkan knockdown ke arah tim MS Condri. Tapi nampaknya dari Genesis Dogma masih bisa meloloskan dirinya dari cegatan tim Onyx. Betul sekali. Onyx mendapatkan satu pemain dari GD dan GD pun langsung melakukan regroupnya kembali. Mereka berkumpul di arah rumah yang sudah mereka kuasain. Tinggal menunggu update untuk circle yang kelima akan bergerak menuju ke arah Mara. Tapi MS Konburi fight mereka dengan Face Clan akan segera pecah. 2 pemain sudah mulai ter-knockdown berada di arah 2 rumah yang berbeda. Namun Bonsai dan juga TG belum memberikan backup dengan sangat cepat. 1 pemain ter-knockdown dan tinggal 2 player aktif berada di rumah yang berbeda. Sementara Face Clan masih unggul ke 4 pemain mereka. Lemparan granat TG menerima damage yang begitu dalam. Kali ini Bonsai pun ter-knockdown. Lemparan Korpai, granatnya connect dan berhasil lagi dan lagi mendapatkan 1 pemain dari MS Konburi. Bahkan TG pun kabur menyelamatkan placement terbaik untuk MS Konburi. Yes, betul. Tapi lihat dari TG 13 cukup low HP-nya udah touchdown dari arah bagian bagi. Tapi sementara itu dari arah bagian luar arena Geek masih berusaha untuk mendapatkan knockdown dan juga karena tim The Xavier. Bahkan ada lemparan granat bertubi-tubi dilontarkan dari arah tim Geek ke arah tim The Xavier. Frankie juga ter-knockdown di arah bagian open field-nya. Ya, ini Geek Fam benar-benar memporak-porandakan setup dari The Xavier. Mereka tersplit 2 titik dengan jarak yang lumayan jauh. Dan juga kalau kita perhatikan dari The Xavier hanya menyisakan Lamborghini last man standing yang masih aktif untuk memberikan placement terbaik bagi The Xavier. Bergerak lagi menuju ke arah perbukitan di mana ada Bigetron, ada RRQ dan ada Vampire. 3-way showdown di arah bukit bawah Pochinki. Yes, betul. Dan bahkan dari arah RRQ, Mort berhasil bisa men-take down player dari arah tim Vampire. Dan bahkan lihat Yuhai, oh no, akan fight dengan tim RRQ. Bahkan lemparan molotov udah mulai dilontarkan juga dari arah Yuhai. Asal terknockdown juga posisi di mana Voldemort hanya berusaha untuk bisa melakukan proning. Tapi lihat dari Bigetron berusaha untuk mendapatkan lagi knockdown. Close kami terjadi Zuxi. Oh, nice. Berhasil bisa men-take down player dari arah tim Vampire. Betul sekali, 1 pemain dari Vampire berhasil diamankan. Voldemort berhasil touchdown menuju ke bagian pinggir dari Blue Zone yang kelima. Bigetron di high ground, RRQ di pinggir zona. Sementara Vampire akan menghadapi Bigetron dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Lemparan granat kembali menuju ke arah Fluket. Apakah bisa mendapatkan sebuah confirm elimination? Tapi Mort juga melemparkan beberapa setupnya menuju ke arah Bigetron. Oh, ini sebuah hal yang tidak ingin kita lihat. Tapi fair play harus tetap dilakukan. Sementara Swap agak sedikit galau antara menyelamatkan Fluket atau melakukan setup ke arah Bigetron. Yes, betul. Tapi lihat dari circle juga akan segera bergerak lagi. Tapi lemparan granat dari arah tim RRQ masih belum bisa menyentuh posisi dari arah tim Vampire.
Vampire. Dan lihat granat yang dua kalinya Fluket di target, tapi flash damage-nya masih belum bisa menumbangkan kembali player dari arah tim Vampire. Oke, sementara Voldemort sudah mulai bergerak perlahan-lahan mendapatkan Fluket untuk yang kedua kalinya. Tersisa satu pemain terakhir dari Vampire, cukup dekat jaraknya namun Swap lebih memilih untuk menahan sebuah tembakan, namun tembakan dari belakang bertukar pemain dari RRQ dan masih bisa gaspol. Tinggalkan area tersebut tapi meninggalkan Mort di arah belakang, dipaksa by one kali ini bersama dengan seorang Swap dan angle pick dari Swap lebih tepat timingnya. Swap pun berhasil mendapatkan pemain dari RRQ namun Vampire termakan oleh Blue Zone. 11 tim tersisa kali ini. Yes, betul, dan nampaknya dari arah Liquid juga akan coba ditinggalkan, tapi Zuxi juga terpick off posisi di mana Yuhai last man standing dari tim Bigetron masih no, untuk RRQ. bisa menyelamatkan lagi placement point, tapi nampaknya RRQ juga harus puas di posisi yang ke-12. Nice try untuk tim-tim Indonesia yang sudah dipulangkan ke arah lobby, tapi lihat pemburu angle shoot yang bertukar Infinity begitu bebas. Namun belum ada satupun pemain Infinity yang berhasil diamankan oleh pemburu, dikejar mobilnya, diledakkan vehicle-nya. Hanya Betul banget, dan juga dari masing-masing tim sudah mulai mengamankan area masing-masing, tapi lihat Vice Clan masih terus memberikan pressure-nya lagi ke arah tim Geek, di mana akan coba dilontarkan lagi granat dari arah seorang Crawlpie, tapi masih belum connect. Tapi lihat Onyx akan fight nampaknya dengan tim Genesis Dogma. betul, GD masih bertahan walaupun tinggal 3 pemain mereka karena tadi satu pemain mereka pick off oleh Onyx. Bahkan fight mereka kali ini sudah tidak bisa dihindarin lagi. Nichil bergerak menuju ke bagian dalam dari arah jeraminya. Sudah mendapatkan sebuah checkpoint, berada di bagian pinggir jerami tapi angle-nya terbuka dengan sangat jelas. Ada tembakan dari seorang Sky namun Nichil masih bisa bertahan. Ternyata 2 pemain dari GD sudah mengamankan bagian ladang gandum, tapi pemain terakhir dari GD tertahan di bagian belakang. Yes, nampaknya dari arah Boom juga akan coba memberikan backup fire-nya ke arah rekan satu tim dari arah tim Onyx. Sementara itu dari arah Sembei nampaknya akan mencari angle yang lebih luas lagi, tapi Infinity Nuzi juga harus bisa berpacu dengan circle yang udah mulai bergerak, tapi udah mulai touchdown. Bahkan ada lemparan smoke juga nampaknya untuk bisa menghalau vision ke arah tim-tim lainnya. Alright, smoke terpop out. Satu smoke dari seorang Nuzi berupaya untuk menyelamatkan posisinya dia. Bergerak pelanan pasti di bagian kanan Face Clan. Bener-bener kayak cacing, nggak bisa diam, semuanya bergerak. Depan, belakang, kanan, kiri mengamankan angle view-nya supaya mereka bisa mengontrol area ladang gandum ini dengan lebih baik lagi. Yes, betul, dan dari arah Genesis Dogma, Booms juga akan segera bergerak lagi, dan Daybot masih berada di bagian angle paling kanan, dan kita bergeser ke arah POV seorang Daybot, tapi lihat Korpai sebenarnya dilakukan tapi masih belum bisa men-take down target yang ditargetkan, tapi Gatani di arah bagian luar lainnya berhasil di pick off juga posisi, bahkan close combat terjadi di mana dari tim Onyx berhasil bisa didapatkan oleh player tim EVOS, dan getaran granatnya belum mampu menumbangkan, tapi KM terpick off dari arah angle yang berbeda. Satu pemain EVOS ter-knockdown dan hanya menyisakan last man standing untuk EVOS saat ini. Face Clan melihat pergerakan dari Geek Fam mendapatkan sebuah confirm elimination. Bergerak kembali dengan menggunakan baginya karena mereka belum masuk ke dalam zona yang cukup aman. Blue Zone ke-6 sudah mulai bergerak, sementara Face Clan kembali melakukan regroup melewati Geek Fam yang ada di sekitar mereka. Namun QB sudah berhasil diamankan rupanya. Vintores hanya tinggal mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi Tori K juga berhasil melihat pergerakan dari GD Gates. Yes, betul, dan ada tapping-tappingan fire menggunakan mini dari arah seorang Tonic yang berusaha untuk mencicil lagi HP damage dari arah tim Genesis Dogma, tapi lihat Onyx Dev masih berusaha untuk juga menyelamatkan rekan satu tim yang ter-knockdown itu dari arah seorang GZ. Ya, tapi EVOS dipulangkan ke arah lobby. GD masih bertahan kali ini, berarti Indonesia hanya menyisakan GD Kids. The last man tim Indonesia atau last team Indonesia yang bertahan di game yang ketiga untuk hari ini. Booms sudah mulai membangun pergerakan tapi terspot oleh beberapa tim. Hanya bisa bergerak tipis saja karena mereka belum masuk ke dalam zona yang ke-6. Bukan zona yang mudah. Sementara di arah lain dari Eagle Sport yang berhasil mendapatkan sebuah shake, kali ini mereka bakal menghalau pergerakan dari Onyx. Yes, betul, tapi nampaknya Eagle Esport juga harus segera keluar karena pos mereka coba dihujani granat dari arah tim lainnya. Sementara itu dari corong Chopper Gila, masih berusaha untuk men-take down juga play dengan begitu open, tapi oh no, Dayball terpick off posisi dari arah angle seorang Vintores. Ya, ini permasalahannya tinggal nunggu sabar doang sih. Booms harus bersabar kalau misalkan ingin mendapatkan placement terbaik untuk GD Gates. Tinggal 6 tim yang tersisa, sementara GD gue nggak tahu mereka udah mendapatkan berapa poin elimination. Tapi sejauh ini dengan 6 tim yang tersisa harusnya GD Gates bisa mendapatkan setidaknya hashtag 5. Atau paling-paling itu mentok di hashtag, bentar, gue mau bilang 4. Tapi agak sedikit ragu karena GD belum masuk ke dalam zona. Ya betul, dan juga nampaknya lihat dari arah seorang Apple masih berusaha untuk nge-pick off juga ke arah tim Onyx, di mana terlihat juga dengan sangat jelas pergerakan dari arah GZ dan juga Jeff, tapi nampaknya dari arah MR5 akan join the fight, gimana Sembe juga menjadi target selanjutnya dari arah tim Vice Clan. 9 total poin elimination berhasil dikumpulkan oleh tim Vice Clan. Betul sekali, dari Vice Clan mereka unggul dari segi jumlah, Forifal juga unggul dari segi jumlah, Onyx bahkan masih menyisakan 3 pemain mereka. GD masih bertahan, berhasil masuk ke hashtag 5, Korpai berhasil diamankan, Eagle Sport berhasil mengetahui posisi dari Vice Clan. Satu persatu poin Vice Clan sudah mulai ditumbangkan, bergerak lagi, gila disapu bersih.
Tembakan ke arah rerumputan berhasil membuahkan sebuah hasil. Mendapatkan satu persatu pemain dari FaZe Clan. Yes, betul. Spreading shot What? yang benar-benar Dapat connect banget. elimination? Dan bahkan dari Brooms berhasil bisa meledakkan player dari arah tim FaZe Clan. Dan bahkan lihat juga ini benar-benar udah chaos banget setup dilakukan. Di mana dari arah Vorivals nampaknya pemburu akan coba memburu posisi dari arah seorang Namshin. Betul, gue fokus dari tadi menuju ke arah Booms. Dia berhasil mendapatkan sedikit harapan untuk mendapatkan placement yang lebih baik lagi. Tadi dari 6, sekarang ke 5. Apakah bisa mendapatkan hashtag 4 untuk GD Gits dengan hanya satu pemain mereka yang tersisa kali ini. Tapi di luar dari GD Gits, lihat setup yang dilakukan oleh Vorivals. Mereka benar-benar menyebar ke arah 4 titik yang berbeda, bergerak di tengah-tengah smoke yang sudah mereka buat. Tidak terlalu banyak smoke yang mereka buat. Dengan 3 smoke, tapi itu efisien untuk membuat mereka tidak terlihat dari tim-tim lain. Yes, betul. Dari arah FaZe Clan juga belum ada banyak pergerakan mengingat mereka masuk dalam circle. Mereka punya fortingan juga, tapi bahkannya ada predict shot juga dari arah seorang Reed, tapi masih belum bisa menumbangkan player dari arah tim Onyx. Bahkan dari bagian luar lainnya Vorivals benar-benar kokoh banget walaupun Apple harus terpick up, tapi nice try juga untuk Gianasis Dogma finish di posisi yang kelima dengan total 6 elimination point. Lumayan. Hashtag 5 dan juga 6 elimination dikumpulkan oleh GD Gits. Tapi tim yang mereka kejar atau tim yang mendekati mereka kali ini Onyx pun masih berada di posisi yang cukup enak. 4 tim terakhir dengan 3 player masih aktif. Yes, betul. Dan lihat pemburu dengan lemparan 2 granatnya berhasil bisa mendapatkan 1 buah confirm elimination ke arah seorang Namshi dan Chopper. Menjadi last man standing nampaknya untuk tim Eagle Esports saat ini. Betul sekali, bahkan Chopper nggak bisa bertahan lama lagi karena FaZe Clan sudah mengetahui posisi dari seorang Chopper, dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Hampir bersama dengan FaZe Clan dan tinggal 2 tim yang tersisa antara Vorivals dan juga Onyx. Mereka bermain dengan cukup stabil kali ini. True the Grass lagi berhasil mendapatkan 1 GZ. Bermain dengan bagus, bahkan kali ini trade knock sudah mulai terjadi, namun Epi terbakar api asmara di malam minggu ini. Tembakan demi tembakan diberikan oleh pemburu menuju ke arah pemain-pemain dari Onyx. Sudah mulai terspot kondisi dari seorang GZ yang menjadi pemain terakhir dari tim Onyx saat ini. GZ pun rata. Vorivals berhasil mengamankan winner chicken dinner di game yang ketiga. Yes, betul.